Pasangan kekasih ini nekat menghabisi nyawa korban. Satu karena cemburu, sementara satunya lagi karena merasa sakit hati. Apakah setelah korban tewas, perasaan ini lantas menjadi hilang? Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua secoli ini, Hafid dan Asifah, terungkap keduanya sudah sepekan merencanakan untuk melampiaskan kekesalan perasaan mereka terhadap korban. Karena itu pada hari Senin, tersangka Asifah memancing korban untuk bertemu dengan alasan pergi bersama ke tempat les bahasa Jerman di Goethe Institut di Menteng, Jakarta Pusat. Di tempat ini korban mengambil les bahasa Jerman karena mendiang Adesara bercita-cita untuk meneruskan pendidikan di Jerman seusai menamatkan kuliahnya di Jakarta. Akhirnya korban dan tersangka Asifah sepakat bertemu di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Di tempat ini Asifah langsung menariknya ke dalam mobil yang dikendarai tersangka Hafid. Korban sempat menolak namun dipaksa naik oleh Asifah. Dan saat mobil melaju berputar-putar di jalanan ibu kota, kedua tersangka menganiayanya dengan memukulinya, menyetrum menggunakan stun gun yang berkekuatan 3.800 volt hingga korban jatuh tidak berdaya. Dan karena korban melawan dengan menggigit lengan tersangka, mulut wanita muda kelahiran 19 tahun lalu itu disumpal dengan kertas koran. Yang paling berat adalah setruman, karena itu bisa membuat dia lemah bahkan pingsan. Dalam satu sesi penganiayaan, korban pingsan dan dalam pingsannya itu disumpal koran oleh Asifah di mulutnya. Koran ini ditemukan pada waktu visum, jadi ditemukan di tenggorokannya ada potongan koran. Itulah yang membuat korban meninggal dunia. Setelah dianiaya sedemikian rupa, korban tewas di dalam mobil tersangka Hafid. Keduanya semula akan membuang jasad temannya itu ke Salemba. Namun karena tidak menemukan tempat yang dirasa tepat, sepasang kekasih itu berputar-putar hingga ke sejumlah tempat. Karena banyaknya saksi yang diperiksa serta lokasi kejadian yang banyak terjadi, Polda Metro Jaya mengambil alih penyidikan. Rencana kita membawa tersangka ke Polda Metro Jaya, kemudian kita melaksanakan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk penanganan selanjutnya, dikarenakan TKP pembunuhan ini ada beberapa TKP yang diawali dari Gondang Dia sampai beberapa tempat di Jakarta dan kali di Bekasi Kota. Makanya kita pada saat siang ini melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Penyelidikan polisi terkait tewasnya Adesara mulanya sempat mengalami kesulitan karena dari keterangan sejumlah saksi, mendiang Adesara dikenal sebagai pribadi yang ramah dan tidak memiliki musuh. Korban bahkan dikenal sebagai pribadi yang santun dan dapat menempatkan dirinya dengan baik. Sarah di mata kami itu Sarah itu orangnya periang, supel, ramah, rendah hati, dan lucu. Saya kenal beliau itu dari umur 2 tahun sampai sekarang gitu. Berarti kan udah sekitar, kenal kita udah sekitar 18 tahun. Jadi makanya kita sendiri juga merasa kehilangan gitu. Setelah pulang kuliah, ada siapa ditegur. Enggak itu anak kecil, enggak itu anak dewasa, orang tua itu ditegur semua. Dengan kebiasaan dia yang kadang kocak, lucu. Tapi ya pokoknya menyenangkan. Meskipun mendiang adalah anak tunggal, namun kepada orang tuanya, Adesara bukan merupakan pribadi yang manja. Kendati demikian, orang tua korban berusaha menerima keadaan ini. Kami mengampuni pelaku, tapi bukan berarti mengampuni itu semua konsekuensi hukum jadi berkurang atau jadi dihilangkan, enggak. Kami mengampuni dari sisi religi kan mengampuni, tapi dari sisi dia sebagai warga negara, dia melakukan tindak kejahatan, ya hukum tetap harus berjalan. Jadi bukan berarti mengampuni itu, oh ya keluarga mengampuni berarti hukum stop, enggak.
Untuk meringankan pidana pengadilan atau bahkan menghindari sanksi hukum, pelaku kejahatan terkadang bersembunyi di balik alasan medis. Gangguan kejiwaan atau alasan mental yang terjadi saat melakukan aksi kejahatan. Sementara itu, beberapa saat setelah polisi mengumumkan identitas korban di media massa, kedua tersangka langsung bereaksi di media sosial. Asifah sempat mengumpat tentang kematian korban, namun segera dihapusnya sementara tersangka Hafid mengucapkan bela sungkawanya. Psikolog forensik Reza Indragiri melihat tindakan tersangka sebagai perilaku Hafid yang menyadari bahwa tindakannya keliru dan berusaha mengakui kesalahannya. Mengirim ungkapan bela sungkawa lewat Twitter barangkali merupakan cara atau siasat untuk menggelincirkan proses hukum, sehingga aparat hukum tidak lagi menaruh kecurigaan terhadap diri si pelaku karena toh pada akhirnya dia mengucapkan ungkapan bela sungkawa. Strategi instrumental untuk mencari celah hukum, untuk mengelabui penegak hukum. Selain itu, kuat dugaan tindak kekerasan yang berakhir dengan tewasnya korban merupakan akumulasi dari perasaan tersangka terhadap korban. Namun penyidik juga harus mengungkap tuntas kasus ini secara menyeluruh. Afek adalah sejenis perasaan yang munculnya dalam tempo singkat, berlangsung sesaat, tetapi efeknya sangat kuat, sangat eksplosif. Begitu eksplosifnya sampai-sampai bisa mematikan akal sehat pelaku, betapapun dia orangnya sangat cerdas. Nah, kalau memang afek atau perasaan singkat namun eksplosif itu yang muncul, maka pertanyaan yang harus bisa dijawab adalah peristiwa seperti apa, perlakuan macam apa yang diterima oleh si pelaku sehingga muncul afek itu. Apakah dia dicaci maki, apakah dia mengalami peristiwa yang sangat tidak mengenakan yang dilakukan oleh si korban terhadap dirinya, itu yang harus kita cari tahu. Biasanya kami ada yang godain, ada yang bantuin, ada suara, ada kehidupan di kamarnya. Sekarang walaupun di kamarnya ada orang pun juga saya merasakannya sih udah beda sih, sepi. Semalam pun saya mau ke kamar atas pun juga saya minta antar istri saya karena kesunyian yang sangat itu saya rasakan. Sunyi banget rasanya, walaupun di rumah di bawah itu banyak orang ngobrol tapi saya merasakan sunyi. Dan pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami akan hadirkan kesan-kesan mereka yang mengenal tersangka dan juga korban. Fokus kasus, segera kembali. Pacarnya? Enggak, mereka tuh kayak baru pacaran